Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa di awal kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dan intinya Allah berikan pada kita kesehatan, terlebih iman Islam kita senantiasa kuat dalam diri kita. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita Allah wafatkan kita dalam keadaan muslim. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Wa la tamutunna, dan jangan sekali-kali kau mati kelak kecuali dalam keadaan muslim. Salawat dan salam nantiasa tercurahkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan iringan salawat dan salam yang bersama-sama dengan selalu meningkatkan kualitas sunnah yang dilakukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sunnah qauli maupun sunnah fi'li maupun sunnah takriri. Mudah-mudahan dengan meningkatkan kualitas mencontoh akhlak Rasulullah kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah meningkat belum nih sunnah-sunnahnya kita? Rasulullah pernah menyebutkan, mengatakan bahwa afdhalus shalah ba'da salatil mafruḍah salatul lail. Utamanya salat setelah salat fardu adalah salat malam, tahajud. Sekali lagi, seutama-utamanya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Berarti memposisikan sunnah yang dilakukan baginda Rasulullah setelah salat maktubah, setelah salat mafruḍah, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini adalah salat malam. Ini yang bersama-sama ditingkatkan oleh kita semuanya dengan salat malamnya, salat tahajudnya. Tahajud apa duha, apa salat hajat biasanya kita. Baiknya salat tahajud ya. Tahajud. Kalau salat hajat sunnah qauli. Orang biasanya mengatakan salat sunnah hajat. Pertanyaannya, apakah Rasulullah pernah berhajat sama Allah? Rasulullah pernah minta sama Allah, ya Allah, berikan urusan kami kemudahan dunia. Ya Allah, berikan urusan kami perkara kehidupan rumah tangga. Rasulullah didampingi dengan malaikat Jibril, ini enggak perlu minta. Tapi Al-Quran menyebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang diperintahkan adalah salat
sepertiga akhir as-thulusul akhir minal lail. Salat sepertiga akhir malam, yakni dengan melaksanakan salat tahajud. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang kalau sudah enggak usah meminta kepada Allah, cukup tahajud saja. Sebagai kesunahan yang menutup, yang menambal nafilatul lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa ini kalam Allah. Asa berharap, asa nanti akan Allah berikan. Ayyab'atsaka sebuah yang akan dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam yang terpuji. Itu harapan kita semuanya. Kesempatan kali ini mari bersama-sama selalu tidak hanya mengkaji, tidak hanya belajar, membenahi hati, tidak hanya senantiasa mempertebal syariat dengan keilmuannya, tapi perlu praktek yang terpenting. Praktek amal ilmu yang banyak kalau dipraktekkan juga akan rusak. Praktek tanpa ilmu juga akan rusak. Wa kullu man bi ghairi 'ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa dengan ilmunya itu pun akan ditolak. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik ini menggugah semangat kita semuanya. Mari perbanyak sunnahnya. Kalau mengaku sebagai umat Rasulullah, perbanyak sunnahnya. Qiyamul lailnya digalakan, kemudian puasa sunnahnya digalakan, di samping sunnah-sunnah rawatib, sunnah-sunnah yang mengikuti sholat fardu. Tidak sedikit yang terkadang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, orang lebih mengutamakan hal yang tidak dianggap muakkad. Berangkat ke masjid maghrib, sebelum maghribnya memaksakan untuk sholat sunnah, ya. Tapi setelah maghribnya langsung pulang. Kadang-kadang tidak sedikit sebelum maghribnya paksakan sunnah, sekalipun waktunya mepet-mepet memaksakan sunnah, tidak sedikit. Padahal yang terpenting adalah ba'diyahnya. Orang memaksakan isya datang lebih awal, melakukan sholat sunnah qabliyah isya, ikut isya, tapi setelah isya langsung pulang. Tapi tidak sedikit yang kita berhusnuzon, mungkin isyanya di rumah, mungkin ya. Betul Pak? Ba'diyah isyanya di rumah, Abdul di rumah. Jadi kita berbaik sangka saja, berhusnuzon. Mudah-mudahan yang pulang ke rumah sunnah ba'diyahnya isyanya di rumah. Begitu ya. Kalau seandainya ba'diyah isyanya di rumah, bagusnya pun berarti qobliyah isyanya pun di rumah. Kekurangan kita di negara kita ini, waktu yang sempit, kadang-kadang qobliyahnya asal azan menunggu iqamat, kemudian salat, ini waktu yang sangat sebentar. Sehingga kalau sholat sunnah di rumah, khawatir enggak keburu berjamaah di masjid. Nih, perihal sunnah-sunnah ini perlu bersama-sama kita saat ini lebih digalakan lagi. Insyaallah yakin dengan konsentrasi fokus meningkatkan kualitas sunnahnya, diharapkan mudah-mudahan kita kelak pun mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Harapan terbesar memang kita syafaat pada Rasulullah. Harapan terbesar adalah pertolongan Rasul. Mengharapkan ibadah yang kita jalankan rasanya masih jauh dari kesempurnaan, walaupun memang kita harus yakin bahwa sholat yang kita kerjakan
Allah terima. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung kaji kitab Nasaih wal Ibad fi bayan al-fadl al-munabbihat ala isti'dad li yaumil ma'ad. Sebuah kitab kalimat-kalimat, makalah-makalah, petuah-petuah, bahkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan kita semuanya di liyaumil ma'ad, hari kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya kita ke akhirat, pulang kampungnya kita, dari tanah kembali ke tanah. Selagi pertanyaannya, apakah sudah siap? Yang sayang dengan badannya, yang sayang dengan kulitnya, yang sayang dengan fisiknya, fisik kita akan kembali kepada tanah, akan dibereskan oleh cacing-cacingnya, habis semua dimakan, tulang-tulang termasuk semua. Inilah yang perlu persiapan adalah kata Rasulullah, perbanyak amal soleh yang akan menemani kita kelak di akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulullah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala ikhwani min al-anbiya wal mursalin sahabat wa tabi'in wal ulama al-'amilin sambil mukhasin wa rasul Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syaikhuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani nafa'allahu bihi wa bi'ulumi wa sarihi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-maqalah tsalasun. Maqalah yang ke-30. Ini maqalah ini bukan makoli ya, Pak. Kalau di YouTube banyak makoli ya. Siapa makoli Pak? Sama Gufron. Ini maqalah, nasihat-nasihat, perkataan-perkataan, petuah-petuah yang ke-30. An Abi Zakaria, dari Abu Zakaria. Siapa Zakaria? Yahya bin Mu'adz. Ini ulama sufi terdahulu ya, yang lahir sekitar 830-an kalau salah, 830-an Hijriah. Ulama dari Persia. Kalau sekarang Irak ya, apa ya, Iran. Yahya bin Mu'adz ini pernah sampaikan terdahulu, sangat percaya dan yakin sama Allah. Setiap membantu orang, yakin Allah akan menolong. Setiap membantu, baik tenaga maupun harta yang kita keluarkan, pasti diganti Allah. Dengan berharap, hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang penuh. Dalam sebuah sejarah, Yahya bin Mu'adz ini pernah pinjam uang 100.000 dinar. Karena melihat tetangga-tetangganya ada yang miskin, tetangga-tetangganya ada yang perlu banyak kebutuhan. Pinjam sama orang yang kaya, pinjamkan saya 100.000 dinar. Kalau kita sekarang mungkin sekarang 100 berapa ya? 10. Masalahnya itu uang bisa buat haji, bisa buat ngasih fakir miskin, bisa ngasih buat modal orang. 100.000 dinar berapa Pak Haji? 1 juta. Katakanlah 1 juta. Pinjam 100.000 dinar. Kemudian dikasihlah uang 100.000 dinar karena ditokohkan karena ulang besar. Setelah mendapatkan uang,
Kemudian ada orang miskin dikasih, orang perlu makan dikasih, orang perlu usaha dikasih. Ada yang mengeluh kepada dirinya pengen berangkat haji, ya kasih uangnya buat haji. Habis dikasih ke semua orang semua. Dikasih minta tenggang waktu, yakin ya pasti Allah akan balas. Pas kemudian waktu sudah mulai mendekat, Yahya bin Mu'adz ini karena yakin sama Allah, ini ngadu sama Allah. Pernah kita bersama-sama pelajari, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, doa Nabi Musa ketika dalam kejaran Fir'aun, ketika terdesak, ini boleh diamalkan karena kita belajar kitab Nasai wal Ibad, kita belajar, maka amalan yang perlu diambil adalah doa-doanya sebagai ijazah. Kalau di kalangan pesantren, santri biasanya setiap kajian kitab ada ijazah sengaja dikasihkan. Ada doa yang diperintahkan Rasulullah SAW ketika bersama-sama kita jadikan sebuah rujukan dalam kehidupan, ijazah amalan. Ambillah amalan yang diperintahkan baginda Rasulullah SAW. Kalau pagi hari berdoa sama Allah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Kondisi inilah yang akhirnya Allah akan membalas. Ya Allah, hanya Engkau kami memuji, hanya Engkau puji-pujian. Wa ilaikal mustaqan, dan hanya kepada Engkau kami mengadu. Wa antal musta'an, dan Engkaulah sumber dari segala pertolongan. La haula wa la quwwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada upaya kecuali kekuatan yang datang dari atas izin Engkau ya Allah. Diamalkan setiap pagi. Yahya bin Mu'adz ini akhirnya dengan kebersihan hati mengadu hanya pada Allah Subhanahu wa taala, sampai dalam sebuah sejarah bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah ke sebuah tempat, kemudian Yahya bin Mu'adz kemudian jalan. Padahal di situ ada banyak juga yang mau membantu, ada yang 30.000, ada yang 40.000 dinar. Namun kata Yahya bin Mu'adz, tidak, aku mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah yang mengatakan ada yang mau bantu dengan 10.000 dinar. Ketemulah akhirnya, dikasihlah sesuai dengan hajatnya banyak. Inilah sebuah keyakinan yang tidak mudah kita gampang mengikuti, tidak mudah kita mengikuti jejak langkah para ulama-ulama yang bersih hatinya. Apalagi pekerjaannya belum jelas ya. Ada orang pinjam uang ke kita, nggak usah besar-besar, 10 juta katakanlah, atau 5 juta katakanlah. Nggak kerja nggak apa, saya siap bayar 5 juta itu kasih 1 bulan saja waktu. Dianya belum kerja, orang belum yakin mau ngasih uang 5 juta atau 10 juta. Baik, ini kisah yang senantiasa terukir di masyarakat sebagai ulama yang bersih, ulama yang sufi. Yahya bin Mu'adz rahmatullahi alaih, semoga Allah merahmati atasnya. Ia mengatakan tarkud dunya kulliha akhdul akhirah kulliha. Meninggalkan dunia semuanya. Ini berarti mengambil akhirat semuanya. Meninggalkan dunia semuanya berarti mengambil akhirat semuanya. Maksudnya enggak mementingkan dunia. Maksudnya meninggalkan kelezatan dunia, meninggalkan kebutuhan dunia,
kecuali hal-hal yang wajib saja dia pakai, yang wajib saja dia makan seperlunya. Dunia enggak diharapkan sepenuhnya untuk menghiasi dirinya, berarti dia sudah mengambil akhirat semuanya. Ini hal yang berat dalam kehidupan kita. Kalau pengen akhirat murni akhirat, tidak berarti harus seluruh dunia pun ditinggal semestinya. Namun karena keyakinan yang kuat, beliau mengatakan meninggalkan dunia akan mengambil seluruhnya akhiratnya. Sah-sah saja orang mengatakan seperti itu. Sah-sah saja orang menyatakan bahwa dunia enggak perlu. Makan apa yang diperintahkan Allah, karena Allah suruh makan. Kulu washrabu min rizqillahi. Allah perintahkan makan, Allah perintahkan minum. Allah perintahkan kita untuk memakai baju, pakai baju itu aurat seperlunya. Enggak perlu menjadi orang yang berhias-hias dunia. Sah-sah saja orang mengatakan seperti itu, enggak masalah. Hanya saja di sini dikatakan bahwa tarkud dunia kulliha akhdhul akhirah kulliha, ini seperti kali'annahuma kadzarrataini, antara dunia dan akhirat kadzarrataini. Apa dzarrah itu seperti orang yang mempunyai dua kebutuhan. Bahkan kalau lihat kamusnya, dzarratun itu istri ya Pak. Kalau dzarrataini dua istri. Kalau dikatakan dzarratun istri, dzarrataini dua istri. Jadi dunia dan akhirat ini seperti dua istri Pak, yang agak berat untuk bisa dipilih. Kalau kita, maaf, yang laki-laki nih, insya Allah nggak ada yang istrinya dua ya? Ada Pak? Ada ya? Nggak ada ya? Belum. Enggak? Belum? Astagfirullah. Janganlah satu aja deh. Ini kalau kita relax saja Pak. Kalau ada istrinya dua, ini digambarkan di sini bahwa dunia dan akhirat kadzarrataini. Dunia dan akhirat seperti dua istri. Susah untuk mengimbangkan, susah untuk menempatkan, susah untuk mengadilkan keduanya. Anggaplah istri yang pertama akhirat. Anggaplah istri yang pertama akhirat. Istri yang kedua dunia. Orang kalau berpilih mendingan istri yang pertama yang kedua Pak? Udah. Kadzarrat ini katanya dua istri. Jadi kalau seandainya orang punya istri, lama punya istri, punya anak sudah, tiba-tiba maaf bapak tergiur lagi pengen nambah satu lagi, berarti yang kedua ini dunia Pak. Ada bisa karena dasar nafsu, bisa karena dasar kasihan menolong. Permasalahannya yang kedua ini, apakah lebih cantik, apa lebih biasa saja, atau karena dasar menolong? Kalau seandainya lebih muda, kalau seandainya lebih cantik, berarti lebih mengedepankan hawa nafsu. Tenang Bu, saya belain. Benar. Biasanya istri yang kedua Pak yang berat. Datang ke istri yang kedua, kemudian ngasih lebih ke yang kedua. Dijamu kasih yang kedua, yang banyak kasih yang kedua. Giliran sakit pindah ke biasa ya.
Dia sakit pindah ke istri yang pertama, Pak. Sabar banget biasa istri yang pertama. Ini dari dulu sampai sekarang. Ini masalah ini yang berat dijadikan untuk keadilan makanya. Makanya dunia dan akhirat ini seperti dua istri yang membutuhkan. Faman tarakaha, maka orang yang meninggalkan dunianya, akhadha al-akhirah kulliha, maka dia sudah mengambil akhirat semuanya. Kalau dunianya ditinggal, kalau ditinggal dunianya, istri yang keduanya tinggal, dah satu sajalah, pusing-pusingin terus ya, tinggal sajalah. Hawa nafsu udah kembali kepada yang pertama saja, mengutamakan akhirat, maka yang kedua ditinggal. Jahat ya. Atau kemudian pilih di antara keduanya, mau pilih yang pertama atau yang kedua. Permasalahan adil berat, Pak. Adil berat. Kenapa kemudian Al-Quran mengatakan masna wa thulatsa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Jika oleh kamu sekalian perempuan-perempuan yang kamu cintai, masna 2, wa thulatsa 3, wa ruba' 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tidak berbuat adil, satu saja. Satu saja. Kenapa dibatasi sampai 4? Orang-orang terdahulu istrinya banyak, Pak. Apalagi zamannya raja-raja ya. Istrinya banyak. Bisa puluhan, bisa ratusan bahkan orang terdahulu. Jadi dengan meminimalkan 4 ini sudah luar biasa tantangan di zaman terdahulu. Bahkan sampai sekarang saja, mohon maaf, ada yang mempromosikan dirinya, menyatakan dirinya, saya nikah sudah 7 kali. Ini apa-apaan ini? Saya nikah sudah istri yang keberapa sekarang? Bahkan bangga menjadi sebuah kebanggaan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 ini pun hal yang sangat berat dilakukan. Jangankan 4, 2 saja udah umpet-umpetan ya, Pak. Mudah-mudahan di sini enggak ada yang 2 ya. Kalau ada 2, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Biasanya di kendaraan, di mobil atau di motor, ibu sering ngecek aja ya, Bu. Biasa naruh di kolong karpet biasanya, kata-katanya. Saya naruh di motor, uangnya Pak, uangnya. Untuk yang kedua, untuk yang lain, ini sudah mulai selingkuh kan ya. Dulu di Kebayoran ada, nggak saya sebutkan namanya lah, punya istri 2. Istri 2 dia pemborong kebetulan. Kemudian naruh uangnya supaya istrinya ketahuan, ditaruh di bawah jok motor ya, jok motor. Rapi ditaruh uang. Istrinya pun nggak tahu. Rame, ternyata motornya hilang. Motornya hilang. Baru cerita bahwa di motor ada uang. Istrinya nggak tahu. Jadi motornya hilang, uangnya hilang. Orang yang curang, orang yang umpet-umpetan, ini pasti berat untuk berbuat adil. Dalam Al-Quran, apa surah apa Ustaz? Ibtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kau cari apa-apa yang Allah berikan kepadamu tentang akhirat. Tapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan sekali-kali kau lupa ingat tentang nasibmu lah maksudnya di dunia.
Kalau bahasa awal ibtaghi ini lebih kepada perlu keseriusan, Pak. Perlu keseriusan. Kalau dunia bahasanya wala tansa, jangan lupa. Ini hal yang dianggap mudah. Jangan lupa hal yang mudah. Tapi wabtaghi fima atakallahu dzal akhirah, orang mencari dengan sepenuh hati. Makanya akhirat harus sungguh-sungguh. Akhirat harus sungguh-sungguh. Salat harus sungguh-sungguh. Zakat sungguh-sungguh. Infak sungguh-sungguh. Ngurusin rumah tangga ya sungguh-sungguh. Mengurusi istri sungguh-sungguh. Mengurusi rumah tangga sungguh-sungguh. Ini semuanya ladang kita di akhirat nanti. Jangan sambil bacanya. Perihal rumah tangga akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Akan dipertanyakan di sisi Allah. Anak akan diperhatikan dan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagaimana ibadahnya. Istri bagaimana ibadahnya. Akan dipertanyakan kelak di yaumil akhir. Yang dipertanyakan suaminya dulu, sudah sejauh mana pedulinya dengan istri dan anak-anak kita. Jadi perkara akhirat, perkara yang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Wabtaghi fima atakallahu dzal akhirah, bersungguh-sungguh. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kalau perihal dunia, wala tansa, jangan lupa nasibmu dunia. Artinya jangan sekali-kali kita menjadi orang yang tidak memperhatikan dunianya. Sebuah patah mengatakan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah untuk duniamu seakan kau hidup selama-lamanya. Berbuat untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati esok. Ada lagi dalam surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wabtaghu, dicari dengan sungguh-sungguh. Keutamaan Allah dicari dengan sungguh-sungguh. Ketika sudah mendapatkan keutamaan Allah, ketika sudah kita berhasil Allah berikan dari fadilah yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan, perlu bersama-sama kita apresiasi dalam diri kita, rasa syukur nikmat pada Allah Subhanahu wa taala berapapun yang Allah berikan buat kita. Bisa lihat dalam surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hal yang tak sepele, Pak. Fadilah Allah berikan, bukan hal yang sepele. Keutamaannya Allah berikan. Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita menjadi orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberikannya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang sepele. Fabidzalika falyafrahu, kata Allah, hendaklah dengan itu falyafrahu, berbangga, bersukacita, bergembira. Terkadang malah ketika Allah berikan karunia, Allah berikan rahmat, kita menganggap enteng, udah biasa. Kerja sudah, dapat karunia Allah berikan rezeki, kurang bersyukur. Allah berikan dulu nggak punya rumah, udah punya rumah, biasa saja nggak bersyukur. Dulu belum punya kendaraan, sekarang punya kendaraan, kurang juga bersyukurnya. Rasanya masih kurang dan kurang terus. Allah perintahkan fal yafrahu, hendaklah berbangga, bersukacita, senang, alhamdulillah. Ngikutin kurang terus. Saya yakin apa yang telah Allah berikan kepada kita, karunia Allah berikan besar buat kita. Bahkan di akhir hayatnya mengatakan huwa khairum mimma yajma'un. Dengan fadilah Allah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, huwa khairum mimma yajma'un. Semua itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan.
fadilah, Allah yakin memberikan hidayah buat kita. Fadilah, keutamaan, Allah berikan petunjuk kepada kita dengan agama Islam yang kita anut. Rahmat Allah dengan Al-Quran, bisa berkumpul bersama mengaji di sini, berkumpul bersama di masjid ini, kita muhadasah di sini, mutalaah di sini, mengaji di sini. Anugerah Allah berikan buat kita semuanya besar. Huwa khairum mimma yajma'un. Lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Lebih baik dari rumah kita, lebih baik dari kendaraan kita, lebih baik dari deposito kita. Ini yang kadang-kadang kita merasa bahwa hidayah Allah dianggap remeh, hidayah Allah dianggap rendah, hidayah Allah karena sekarang akan seperti hal yang biasa saja. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara bagaimana itu menempatkan kita akan maqalah ini. Menempatkan maqalah ini sebagai orang yang meninggalkan dunia akan mendapatkan akhirat seluruhnya. Meninggalkan akhirat akan mendapatkan dunia semuanya. Menggambarkan bahwa kita semuanya hendaklah seimbang dalam kehidupan. Yang justru keseimbangan itu berada pada hakikatnya pun semua lakukan karena akhirat. Makan untuk sehat biar kuat ibadah, pakai pakaian bismillah, niat karena ibadah. Ada rezeki berbagi untuk ibadah. Tidak berarti dunia harus miskin, tidak. Usahakan dunia harus kaya. Kalau dunianya harus kaya, jangan malas ya Pak. Kerjanya semangat. Jadi kerja pun termasuk ibadah. Bayangkan orang-orang terdahulu ketika harta diminta untuk syiar agama, habis-habisan orang dahulu. Dan yakin ketika dihabiskan pun gak akan habis-habis justru malah. Dan kekhawatiran juga, apalagi zaman sekarang, kefakiran ini hakikatnya mendekatkan kepada kekufuran. Kadal faqru ayyakuna kufran. Orang dalam keadaan fakir, orang dalam keadaan miskin, rata-rata kalau ditanya ngeluh. Gimana penghasilan? Ya udah ya aja. Berapa hari ini? Ya cukup buat makan. Ya pas Pak. Jadi istrinya justru mestinya kita semua maaf nih. Bagaimana Bapak kehidupan keseharian? Alhamdulillah. Besar kecil, alhamdulillah. Syukur yang di awal disampaikan. Jangan ya Pak susah, ya Pak cukup, ya Pak pas-pasan. Pas-pasan oh iya sih. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mengkaji hati, Pak. Mengkaji hati, membenahi hati akan menjadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya terkadang memang kita ini kadang-kadang kurang yakin pada Allah. Doa kurang yakin. Ini dikabul apa enggak? Dikabul apa enggak doanya? Kalau Allah nyatakan Al-Quran, "Idza salaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Jika seorang hamba bertanya kepadaku tentang aku, fa inni qarib, aku ini dekat. Bahkan ada hadis yang menyatakan kalau dia mendekatku dengan berjalan, niscaya aku akan mendekat dengan mereka, dengan dia dalam keadaan berlari. Masya Allah. Urusan dunia akhirat ini perlu bersama-sama kita sikapi. Dunia perlu maksimal ibadah kepada Allah dengan senantiasa tidak meninggalkan urusan dunianya, tapi fasilitas dunia untuk kehidupan akhirat. Ada juga orang yang seakan-akan berpikir yang penting akhirat dunia tinggal.
istri ditinggal, anak ditinggal dalam rangka dakwah, ada juga. Asalkan yang di rumah sudah cukup, silakan, nggak masalah. Tapi yang penting tidak meninggalkan dunianya. Yang salah itu dia meninggalkan dunianya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya tanpa diberi bekal. Pulang karena semaunya, entah sebulan sekali, nggak tahu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perihal dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat kadzarrataini, seperti dua-dua istri. Anggaplah kita punya dua istri, urusan dunia dan urusan akhirat. Baik, satu makalah sedikit lagi. Al-maqalah al-hadiyatu tsalatsah. Maqalah yang ke-31 an Ibrahim bin Adham rahimahullah annahu qila lahu bima wajadta az-zuhd. Az-zuhd. Dari Ibrahim bin Adham rahimahullah annahu, pernah dikatakan Ibrahim bin Adham pun salah satu ulama sufi terdahulu. Ketika dikatakan bima wajadta, dengan apa kau memperoleh zuhud? Apa itu zuhud? Zuhud adalah orang yang menghilangkan kecintaannya akan dunia. Dia berharap untuk mencari ketenangan, kenyamanan, kedamaian akhirat. Biasyain ahbabta tarku rahat dunya talaba li rahatil akhirah. Ditanyakan, dengan sebab apa kamu meninggalkan kenikmatan dunia dan mencari kedamaian akhirat? Ini seperti ditanyakan kepada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Ruyanau kana sultanan, padahal Ibrahim bin Adham ini dulu pernah jadi sultan. Sultan itu apa sih ya? Penguasa ya. Penguasa. Kalau sultan sekarang, orang yang kaya raya ini panggil sultan ya. Sultan fi baladi di negaranya. Fataraka sultanahu, dia meninggalkan kesultanannya dan ijtihad wajtihadu fil ibadah, maka dia justru malah sungguh-sungguh ibadah pada Allah fi Makkah wa ghairiha, di Makkah dan selain itu. Ibrahim bin Adham ini termasuk orang yang meninggalkan dunianya, meninggalkan kesultanannya, meninggalkan yang sebagai penguasa, dan dia malah ijtihad dengan sungguh-sungguh dalam ibadah sampai di Mekah dan lainnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan Ibrahim bin Adham kemudian pergi ke Balkhi. Kemudian dia punya anak dari seorang raja. Ia seorang raja, kemudian anak seorang raja, kemudian dia pun keluar semata-mata karena berharap karena Allah Subhanahu wa taala bakal multasayyidan. Dia menjadi orang yang sayyid itu menjadi petani, penggembala, petani, dan fa'asara sa'laban, bahkan dia pun menjadi seorang penggembala di siap. Jadi apa yang kehidupan dunianya malah menjadi hilang semata-mata akhirat. Tapi lagi-lagi dalam sebuah riwayat ini semata-mata karena doktrin akhirat jauh lebih besar ketimbang dunianya. Ia mengatakan ra'aitu tariqan, misalnya seperti asy'ain ra'aitul qabra muhishan, yang di benak fikirannya itu dianggap bahwa alam kubur itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Orang dulu nih, alam kubur adalah sesuatu yang sangat menakutkan, yang pertama. Yang kedua, alam kubur itu siapa yang akan menemaninya? Walaysa ma'i munisan, dia akan menjadi malu orang yang berada dalam kubur dengan rasa persiapan pada Allah Subhanahu wa taala.
Wa ra'aitu tariqan tawilan, dan dia melihat memandang terus bahwa alam akhiratnya hal yang sangat panjang. Wa laysa ma'i zada hujjatan, dan dia mengatakan enggak ada dalam diriku sebuah tambahan hujjah, tambahan yang bisa membantu dirinya. Singkat cerita, bahwa orang yang akhirat yang dipikirkan terus, akhirat yang dicari terus, akhirat yang diharapkan terus, akhirnya meninggalkan dunia karena yang dipertimbangkan adalah kehidupan alam kubur yang sangat menakutkan, persiapan alam kubur yang disiapkan, kemudian apa yang menjadikan sebuah kebanggaan di akhirat nanti. Namun bagi kita semua yang hadir, tentu hal yang berat bagi kita untuk berlaku seperti ini. Dunia dicari, akhirat pun dicari. Mari bersama-sama tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia juga perlu dengan harta ya. Sedekah dengan harta, haji dengan harta, umrah dengan harta. Semangat bekerjanya, dan semua pekerjaan yang seakan-akan dunia pada hakikatnya adalah akhirat. Hakikatnya adalah akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Amin. Ada 1-2 mungkin pertanyaan? Cukup ya? Cukup, sudah 5:30 ya. Ini subuhnya sudah kepagian. Mudah-mudahan manfaat untuk semuanya, membenahi hati, membenarkan hati, meluruskan akidah. Mudah-mudahan senantiasa semangat bahwa kumpulnya kita kumpul dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita kumpul sebagai nilai orang yang beribadah 1000 rakaat. Kumpulnya kita kumpul dalam rangka melebur dosa-dosa kita. Kumpulnya kita kumpul dalam rangka meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diatur dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.